Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan membahas tentang soal UTBK yang keluar pada gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, UTBK sendiri itu merupakan tes masuk ke perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan oleh LTMPT. LTMPT itu merupakan lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini Ibu akan membahas soal UTBK mengenai tes potensi skolastik atau TPS pada bagian pemahaman kuantitatif. Ya, langsung saja. Untuk nomor 1, nah jika titik A, 3 dan A-2, B plus 1 terletak pada garis 2X sama dengan Y plus 7. Nah, maka nilai B adalah, nah di sini sudah diketahui ada dua titik. Nah, di mana titik tersebut adalah A, 3 dan A-2, B plus 1. Maka kita cari satu persatu dulu. Nah, kita ibaratkan titik A,3 merupakan titik A. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan 2X sama dengan Y plus 7. Nah, kita masukkan. Nah, di sini karena titiknya itu A,3, maka X-nya itu A, terus Y-nya adalah 3. Nah, kita masukkan, berarti 2A sama dengan Y-nya diganti 3. 3 plus 7. Terus dihasilkan 2A sama dengan 10, A sama dengan, nah ini 10-nya dibagi 2, jadi A adalah 5. Kemudian kita cari titik B-nya. Titik B-nya adalah A-2, B plus 1. Nah, kita masukkan ke 2X sama dengan Y plus 7. Nah, X-nya di sini sudah diketahui A-2, kemudian Y-nya adalah B plus 1. Kita masukkan ke persamaan tersebut, maka dihasilkan 2 dikali A-2 sama dengan B plus 1 ditambah 7. Kemudian di sini karena A-nya sudah diketahui ya sama dengan 5, maka A-nya diganti 5-2. Nah, terus kemudian tinggal ditambahkan, maka dihasilkan 2 dikali 3. Nah, itu maaf ada kesalahan, A-nya itu adalah 2 ya tadi. Kemudian dikalikan, maka didapatkan 6 sama dengan B plus 8. Kemudian dikelompokkan, 6 dikurangi 8. Nah, 8-nya pindah ruas, maka tandanya adalah negatif. Maka dihasilkan 6 min 8 sama dengan B. 6 min 8 hasilnya adalah min 2. Maka B-nya dapatkan min 2. Jadi jawabannya adalah B. Next soal yang nomor 2. 5,055 dibagi 2,022. Nah, dari angka tersebut, nah ada persamaan di belakangnya adalah 0,55 dan 0,22. Maka untuk cara penyelesaiannya adalah tinggal dicoret saja itu bagian yang di belakang. Nah, kemudian dihasilkan 5 dibagi 2. Nah, kenapa dicoret? Karena di sini mengandung perkalian angka 11. Maka didapatkan 5 dibagi 2. Hasilnya adalah 2,5. Jadi jawabannya adalah D. Ya, untuk yang nomor 3, istilah hipersonik digunakan untuk menyebutkan suatu kecepatan yang bernilai 5 kali kecepatan suara. Ambang batas untuk suara benda bergerak dalam kecepatan hipersonik adalah sekitar 1,05 km per detik. Nah, berapakah kilometer per jam nilai kecepatan tersebut? Nah, di sini berarti yang ditanyakan adalah kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Maka kita konversikan satuan kilometer per detik menjadi kilometer per jam. Kita tulis 1,05. Kemudian karena ini kilometernya sama, kilometer ke kilometer, maka didapatkan 1,05. Nah, terus untuk yang di bawahnya, satuan detik dijadikan jam. Nah, sudah ketahui kalau 1 jam itu adalah 3.600 detik. Maka 1 detik adalah 1/3600. Maka kita bagi 1/3600. Nah, kemudian kita kalikan. Nah, ini dibalik ya. Dibalik, maka hasilnya adalah 1,05 dikali 3.600. Maka didapatkan 3.780 km per jam. Maka jawabannya adalah C. Next. Untuk yang nomor 4, pekerja A dapat mengecat sebuah dinding dalam waktu 4 jam. Pekerja B dapat mengecat dinding yang sama dalam waktu 3 jam. Nah, jika dinding tersebut dikerjakan pekerja A dan B bersama-sama, berapakah lama waktu yang mereka perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan? Jadi di sini ada dua pekerja A dan B, di mana A dapat menyelesaikan waktu selama 4 jam, kemudian B selama 3 jam. Kita akan mencari waktu ketika mereka bisa menyelesaikan bersama-sama. Nah, maka kita
Masukkan ke persamaan, 1/n sama dengan 1/4 plus 1/3. Nah, 4-nya dan 3-nya itu berasal dari A dan B. Kemudian kita samakan penyebutnya, maka dihasilkan 1/n sama dengan 3 plus 4 dibagi 12. Nah, penyebutnya adalah 12, disamakan. Kemudian dihasilkan 1/n sama dengan 7/12. Nah, maka kita balik, n sama dengan 12/7. Jadi hasilnya adalah 12/7 jam. Jawabannya adalah D. Baik, nomor 5, Van Mateu diisi 10 galon bensin sebelum ia berhenti di SPBU. Kemudian ia mengisi tambahan 6 galon bensin. Jika tangki bensinnya masih kurang 4 galon dari kapasitasnya, berapa persenkah kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika berhenti di SPBU? Nah, di sini diketahui pengisian sebelum berhenti adalah 10 galon. Nah, kemudian ketika diisi di SPBU sama dengan 6 galon. Nah, di sini kurang 4 galon. Nah, maka kapasitasnya tinggal dijumlahkan saja, 10 tambah 6 tambah 4 hasilnya adalah 20 galon. Maaf, ini ada kesalahan, itu satuannya galon bukan gram ya. Nah, terus untuk prosentasi pengisiannya tinggal dibagi saja. Nah, tadi sebelum diisi itu adalah 10 galon. Dibagi kapasitasnya sebesar 20 galon. Tinggal dikalikan 100%, hasilnya adalah 50%. Maka prosentasi pengisian SPBU adalah 50%. Yang nomor 6, 13, 15, 17, 19, X, 14, 16, 18, 20. Jika X merupakan suatu bilangan bulat di antara 11 dan 21, maka median dari himpunan bilangan di atas adalah, nah, untuk median itu merupakan nilai tengah ya dari suatu bilangan bulat. Maka kita untuk mencari median, kita urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini ada dua buah kemungkinan karena X itu di antara 11 dan 21. Maka kemungkinan tersebut adalah bahwa X itu bisa bernilai 11 sampai 16 dan bisa juga dari bernilai 17 sampai 21. Nah, jika bernilai 11 sampai 16, nah maka medianya adalah 16. Nah, bisa dilihat caranya seperti itu. Nah, kemudian apabila X-nya bernilai 17 sampai dengan 21, maka mediannya adalah 17. Nah, jadi kemungkinannya ada 2 antara 16 dan 17. Jadi jawabannya adalah B. Next, yang nomor 7, pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km per jam. Dan 1 jam kemudian pengendara B berangkat dari kota Zeta melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa berhenti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A dan berapakah jarak antara kedua pengendara saat itu? Nah, di sini ada 2 pengendara A dan B, di mana A dengan kecepatan 60 dan B dengan kecepatan 80. Kemudian setelah selang 1 jam ternyata B itu menyusul. Nah, jadi untuk A-nya itu sudah melaju dengan kecepatan 60 km. Nah, maka dapat dikatakan bahwa A itu sudah menempuh jarak selama 60 km, sedangkan B karena baru mulai berangkat, maka jaraknya itu adalah 0 km. Kemudian setelah 2 jam, B-nya itu berangkat, maka untuk A-nya sendiri adalah jarak yang tadi sudah ditempuh 60 ditambah 2 jam dikali 60 tadi kecepatannya, maka dihasilkan 60 ditambah 120 sama dengan 180. Kemudian yang B-nya, nah karena tadi belum berangkat sama sekali, maka 0 ditambah, nah 2 itu dari 2 jam dikali 80 itu kecepatannya, maka hasilnya adalah 160. Jadi selisih antara keduanya adalah 180 dikurangi 160, yaitu 20 km. Jadi kesimpulannya bahwa B itu belum sampai mengejar A dengan jarak 20 km. Jadi jawabannya adalah B. Pengendara B belum berhasil menyusul dengan jarak 20 km. Nomor 8, bilangan bulat D adalah hasil kali dari bilangan bulat A, B, dan C. Dan 1 itu lebih kecil dari A, kemudian A lebih kecil dari B, dan B lebih kecil dari C. Jika 233 dibagi D menyisakan 79, berapa nilai dari A plus C? Nah, di sini sudah diketahui bahwa D merupakan hasil kali antara A, B, dan C. Kemudian 233 itu dibagi D itu
menyisakan angka sebesar 79. Berarti ada sisanya 79. Nah, kita akan mencari A plus C. Maka tinggal dikurangkan saja 233 dikurangi 79. Hasilnya adalah X. Jadi hasilnya X-nya itu merupakan 154. Nah, kita cari faktor dari 154 itu. Maka didapatkan 154 dibagi 2 hasilnya 77. Kemudian dibagi 7 hasilnya 11. Nah, maka faktornya itu adalah 2, 7, dan 11. Jadi nilai A, B, dan C itu adalah 2, 7, dan 11. A-nya 2, B-nya 7, kemudian C-nya adalah 11. Nah, di sini yang ditanyakan A plus C, maka 2 ditambah 11. Hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 9. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Nah, berapakah panjang BD? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada dua pernyataan. Pernyataan pertama adalah AB sama dengan 3, kemudian AC sama dengan 7. Nah, kita cari dulu, kita selidiki satu persatu. Kita selidiki dulu pernyataan AB, AB dan AC apakah diperlukan atau tidak. Nah, di sini AC sendiri itu merupakan garis miring, kemudian AB adalah garis yang di bawah horizontalnya, sedangkan garis BC itu belum diketahui. Nah, kita cari dulu garis BC. Untuk mencari garis CB atau BC, kita menggunakan persamaan Pitagoras. Kita masukkan garis miringnya adalah 7, dikuadratkan kemudian dikurangkan dengan garis yang di bawah 3 kuadrat. Maka dihasilkan 2 akar 10. Nah, jadi kesimpulannya untuk mencari garis CB itu diperlukan pernyataan 1 AB dan pernyataan 2 AC. Jadi apabila salah satu tidak ada, maka tidak dapat dicari. Jadi jawaban yang tepat untuk yang nomor 9 adalah 2 pernyataan bersama. Itu dibutuhkan. Jadi jawabannya C. Nah, karena untuk yang A dan B itu salah ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab salah. Kemudian pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab, itu juga salah. Terus yang D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, salah juga. Terus yang E, 1, 2 tidak cukup. Nah, itu juga kurang tepat. Next, yang nomor 10. Berapakah volume total dari suatu balok es? Nah, jika panjang salah satu sisi adalah 5, kemudian luasnya itu adalah 35 salah satu sisinya. Nah, kita tahu untuk mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi setiap sisinya itu harus diketahui. Untuk pernyataan 1, panjang salah satu sisinya adalah 5. Nah, salah satu sisinya 5, tapi sisi yang keduanya itu belum diketahui. Jadi mungkin nggak bisa ya. Terus untuk yang pernyataan 2, luas salah satu sisi dari balok adalah 35. Luasnya 35. Untuk mencari luas sisi balok itu kan panjang kali lebar. Nah, sedangkan tingginya belum ada. Nah, sedangkan untuk mencari volume kan harus butuh panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kemungkinannya itu adalah pernyataan 1 dan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, karena kita ketahui bahwa untuk mencari volume adalah panjang kali lebar dan tinggi, bukan salah satu sisi atau dua sisinya yang diketahui. Baik, mungkin itu saja untuk pemahaman kuantitatif yang Ibu bahas hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.